Wabarakatuh, Sobat Kalesang, kembali lagi ya dalam dialog interaktif Kalesang Kampung pada malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya karena sempat terkendala jaringan ya Sobat Kalesang sekalian. Iya, biasalah itu musim hujan kan, musim hujan kan. Nah, kita mulai lagi ya, kita undang lagi narasumber. Kebetulan di sini sudah ada Pak Abdul Aziz dan Pak Harits yang bergabung. Iya, saya. Oke. Iya, nah malam hari ini kita akan berbincang terkait dengan penertiban pedagang ya di Kelurahan Sasa. Halo Pak Aziz, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini minta maaf ini lagi perjalanan OTW. Ya, jadi sambil ini tidak apa-apa ya. Iya Pak, tidak apa-apa, aman-aman. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya Pak. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Iya. Salam Nah, semuanya. Ya. Oke, ya sudah bergabung juga Pak Haris, tadi sempat berbincang cuma terputus karena jaringan. Ya. Iya, iya, iya. Iya. Baik Pak Aziz dan Pak Harits, mungkin ini kan persoalan pedagang di bahu jalan sendiri. Nanti sebentar nanti Pak Harits bisa melanjutkan ya pembahasan tadi yang sempat terputus, sempat terganggu karena jaringan. Iya, iya, iya. Nah, ini saya langsung saja ke Pak Harits dulu ya, karena tadi sempat menjelaskan tapi karena jaringan sempat terputus. Nah, tadi kan sebelum ini Pak, katanya Pak Harits nih sebagai Ketua Pemuda Kelurahan Sasa bahwa pedagang di Kelurahan Sasa itu tidak diberi ruang. Nah, ini maksudnya seperti apa ya? Karena pemerintah sudah membangun pasar syariah, pasar syariah Bahari Berkesan di Kelurahan Sasa. Ya, Pak Harits. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya lanjutkan bahwa persoalan penertiban para pedagang di bahu jalan, memang kami pemuda bersama pemerintah kelurahan sudah menghimbau kepada para pedagang untuk bisa melakukan ketertiban. Nah, sehingga lagi-lagi persoalan yang paling mendasar adalah para pedagang itu mengeluh karena ketika kita arahkan ke pasar syariah Sasa, lagi-lagi tempat sarana dan prasarana dari pedagang-pedagang kecil yang lain itu juga, karena di pasar syariah sesungguhnya sebelum-sebelumnya sudah padat Bu, itu sudah ada, sudah diisi begitu, sehingga ketika kita mediasi, beberapa kali pertemuan bersama Ketua LPM dan lain sebagainya, beserta perangkat-perangkat Kelurahan Sasa, mulai RT 1 sampai 12, namun yang menjadi kendala bagi pedagang-pedagang di bahu jalan itu adalah persoalan itu, ruang untuk ke pasar syariah itu, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan mereka. Salah satunya adalah masalah retribusi di pasar syariah itu, yang setiap bulan harus mereka berikan, itu agak mahal Bu, gitu. Tapi kabarnya Pak katanya untuk menempati pasar syariah sendiri itu gratis loh Pak katanya. Itu kata siapa Bu ya? Coba ada Ketua LPM juga bisa minta pendapat Ketua LPM. Assalamualaikum Abang. Lanjut. Ada berita yang mengatakan kalau sebenarnya mereka sendiri, pedagang sendiri yang tidak mau menempati pasar itu karena penghasilannya tidak cukup besar, begitu Pak. Harits?
Oke, baik, kita tahan dulu Pak Haris. Ini Pak Haris kayaknya gangguan, jaringan gangguan. Iya. Nah, saya mau tanyakan nih ke Pak Aziz, apakah isu-isu tadi itu benar atau seperti apa, Pak? Isu yang beredar tadi. Halo, gimana? Halo, Pak Aziz. Oh iya, halo, ya, udah dengar. Terus, ya. Oke, ya. Oh iya. Ya kalau misalnya ini, terima kasih ini tadi, mohon maaf ya saya agak tidak ikuti dari awal, tapi mungkin saya tangkap memang ada kendala di soal terkait dengan efisiensi untuk pasar syariah ya, kalau tidak salah soal pasar syariah. Memang ini pemerintah harus hadir di sini ya. Pemerintah dalam ini adalah pemerintah kota, tentunya instansi terkait, dinas terkait dalam hal ini adalah Disperindakob. Nah, yang punya kewenangan, yang punya hubungan, yang punya fungsi terkait dengan bagaimana untuk pengembangan di sektor tadi dagang ya, terutama UKM untuk pedagang dan sebagainya. Terus kemudian memang tadi seperti sampaikan Bung Haris tadi bahwa selain kenapa fungsi pasar syariah itu tidak difungsikan secara maksimal, karena selain tadi ada retribusi. Sebenarnya kalau dari awal kami sarankan ke pihak kelurahan dengan dinas bahwa karena ini untuk membantu masyarakatnya ekonomi supaya bagus, 5 tahun pembukaan itu tidak usah lah, jangan dulu ditarget uang leo doi leo atau disebut dengan retribusi tadi. Bebaskan saja itu, nanti pasar sudah maksimal, baru fungsi, baru aturan dijalankan, ditegakkan. Itu akan bagus, itu bisa dihidupkan itu. Banyak cara sih. Pak Aziz, sebelum lanjut mungkin sebenarnya bisa diceritakan mungkin sebenarnya awal mula warga Sasa berjualan di pinggir jalan itu sejak kapan? Iya, fenomena itu setelah saya lihat, pertama itu adalah pengembangan, karena kampus ini adalah sektor pendidikannya perkembangan pesat, diapit oleh 3 universitas besar ya, yaitu kampus Muhammadiyah, sedikit dengan Unhair. Yang kedua, ini sebenarnya masyarakat punya perilaku juga ya untuk maunya instan. Maunya instan, tidak usah repot-repot sebenarnya. Sebenarnya ini saya lihat tidak ada ketegasan sebenarnya, tidak ada ketegasan, tidak ada program, tidak ada keseriusan dari pemerintah Kota Ternate terutama dalam hal penegakan ini. Jadi kalau misalnya pemerintah Kota Ternate terutama dari Dinas Perindakob berkoordinasi dengan masyarakat, melakukan sosialisasi dengan penertiban pedagang kaki lima, sebenarnya pasar syariah di Sasa ini adalah merupakan rahmat ya, rahmat anugerah yang besar bagi masyarakat Kelurahan Sasa dan tentunya untuk Ternate Selatan jauh lah. Karena nanti kan ini kalau pasar Sasa itu dia hidup, dia akan dia sebagai stimulasi nanti. Dia akan mendorong sektor-sektor lain, terutama di tetangga-tetangga ya. Sangat. Jadi sebenarnya sederhana saja saya. Yang pertama, sosialisasi, panggil itu semua, undang semua pedagang-pedagang yang ada di Kelurahan Sasa. Oh jadi terus Aziz, jadi selama ini belum ada sosialisasi seperti itu ya untuk penertiban? Sebenarnya sudah berulang-ulang. Cuman outputnya kurang jelas ya, outputnya tidak jelas, kurang jelas. Oh jadi belum maksimal, karena ada, belum serius. Hasilnya belum kelihatan ya Pak, begitu mungkin? Ya, belum kelihatan. Jadi ini butuh keseriusan, kerja keras, kerja besar.
kalau ini misalnya didorong semua, sama-sama duduk. Jadi intinya undang semua stakeholder yang ada. Stakeholder dalam hal ini adalah pemangku kepentingan, terutama pemerintah ya, pemerintah di Trongkop, terus tentunya yang mediasi tentunya pihak kelurahan, Pak Lurah, LPM, semua masyarakat. Kita duduk satu meja ulang, bicarakan. Karena ini memang kalau tidak ditertibkan dari sekarang, Sasa ini adalah kota metropolitan sebenarnya. Sekarang ini metropolitan ini, selatan ya. Jadi kalau ibu masuk dari selatan, dari Gambesi masuk ke Sasa, apa sih kesan pertama yang nampak, yang ditangkap? Pertama itu adalah Sasa yang kumuh. Ya, karena kenapa? Tentu itu PKL di sejajar deretan di jalan-jalan itu kesannya adalah kumuh. Terus kemudian parkirannya liar, terus kemudian tentu secara estetika kota pengendara tidak jalan bagus. lain kan Pak? Sangat mengganggu. Ya, Sangat mengganggu. baik. Jadi kalau Pak Aziz, nah kan Pak Aziz sebagai Ketua LPM ya, selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sasa nih. Nah, sejauh ini Pak, upaya LPM sendiri seperti apa dalam membantu penertiban ini sendiri? iya. Ya, kalau LPM sendiri ya, LPM ini saya sebetulnya bagian dari representasi dari keterwakilan masyarakat. Iya. Tentunya saya ingin menyampaikan saya pertama itu kita pikirkan karena visi misi atau moto Kelurahan Sasa itu adalah kelurahan yang informatif dan kelurahan bebas sampah di tahun 2023 dan seterusnya. Itu semangatnya. Kita punya dreams-nya begitu ya, mimpi besar Sasa itu seperti begitu. Jadi tentu kendala yang pertama itu seperti tadi, pasar syariah yang belum maksimal, penertiban pedagang kaki lima yang belum maksimal, terus ditambah lagi dengan soal ini hewan ternak, ya sapi dan sebagainya, ini sangat mengganggu, sangat mengganggu di Kelurahan Sasa. Hewan ternak. Iya. Ini sebenarnya, iya ini kalau mau bilang ternak harus di kandang ya. Tapi kalau menurut aturan itu kategori liar karena tidak di kandang. Ya, cuman ya kembali ke masyarakat juga itu pikirkan. Ya. Jadi kalau misalnya karena sangat mengganggu, padahal Sasa ini dalam beberapa tahun kemarin itu setiap event kota Ternate maupun event nasional selalu mewakili dari 17 kelurahan di kota Ternate Selatan ya, itu mewakili Kecamatan Ternate Selatan dan Sasa. Yang kemarin prestasi yang ditorekan itu seperti misalnya yang baru saja 2 minggu kemarin ya, itu lomba rindang, rica tanam kota, dalam kampung ya, minta maaf, rica tanam dalam kampung. Itu Sasa mewakili dan itu dapat juara 2 tingkat kota Ternate. Artinya setiap tahun itu punya prestasi luar biasa. Oke, baik. Nah, ya, Pak jadi Aziz, terkait dengan penertiban ini sendiri, kira-kira seperti apa sih respon masyarakat yang tidak berjualan begitu? Kan ini ada sebagian masyarakat juga yang tidak berjualan di bahu jalan kan? Itu respon masyarakat yang lain seperti apa? Ya, kalau saya lihat ada sebagian respon masyarakat ini kan sebenarnya terkait dengan soal perilaku ya. Kalau memang belum ada survei yang secara satu menyeluruh terkait dengan tanggapan respon masyarakat terhadap pedagang kaki lima. Sebenarnya aspek lain sangat membantu sih, kehadiran pedagang kaki lima sangat membantu untuk mempermudah. Tapi sangat penempatan di lapangan itu sangat mengganggu ya. Secara keseluruhan setiap rapat di tingkat kelurahan, LPM, RT RW, tokoh masyarakat, terus kemudian dengan Pak Lurah, itu selain program-program yang lain, biasanya masalah ini yang sering muncul ya dalam forum itu adalah soal penertiban pedagang kaki lima. Nah, ini yang sering muncul di lapangan. Nah,
kalau menurut saya sih ya 70-80% lah masyarakat tidak setuju kalau di jalan itu belum ada penertiban, sangat mengganggu. Coba kalau ditarik ke pasar Ibu, terus kemudian pemerintah harus hadir di sana, berikan fasilitas-fasilitas kemudahan, terus kemudian fasilitas sarana lain dipermudah, misalnya jalan, terminal, ada pelabuhan dan sebagainya. Termasuk tadi, soal retribusi ya. Itu kalau misalnya dikasih itu akses retribusi kemudahan, berapa, Pak, per pedagang? Hidup. Saya sudah lupa berapa persen, tapi yang jelas ada. Setiap bulan itu ya? Ada semacam kontrak gitu ya. Iya, ada jumlahnya berapa saya sudah lupa. Tapi nanti akan kita coba tanya. Artinya itu dikasih bebas dulu lah untuk hidupkan supaya biar ekonominya tumbuh di sana. Luar biasa itu. Kalau Sasa punya ekonomi pasarnya hidup, pedagang kaki limanya tidak ada lagi di sini. Betul-betul visi misi tadi Sasa yang betul-betul dari kota metropolitan itu akan dia berkembang secara bagus. Ini karena penertiban ini sentral nih, Bu. Ini sebelumnya ada penertiban, Pak, atau belum? Sebelumnya sudah ada penertiban itu terutama di soal ternak ya, ada koordinasi pihak kelurahan dengan Satpol PP ya. Penertiban pedagang di pinggir jalan ini sendiri, apakah sebelumnya memang sudah dilakukan penertiban? Tindakan ya, maksud tindakan ya, sampai pada tindakan gitu ya. Sampai saat ini masih sebatas sosialisasi. Ya, langkah konkret misalnya penertiban dalam hal ini seperti yang kita lihat di Gama Lama. Katakanlah kalau pedagang lima sudah tidak sesuai lagi langsung ditertibkan saat itu. Itu belum ada sih, setahu saya belum ada. Tapi melalui momen seperti ini, salah satu poin rekomendasi kita harus ditertibkan. Katakanlah kalau kita ada pengecualian, boleh diberikan kewenangan kepada PKL, tapi itu di momen event tertentu, misalnya di bulan-bulan suci Ramadan, itu kan musiman saja ya. Dikasih kesempatan untuk jual-jual hasil. Tapi kalau jual pawang, rita, tomat, terutama ikan ya, waduh. Ada yang jual ikan juga itu, Pak. Jual ikan di pinggir jalan. Oh, banyak sekali. Banyak sekali ikan banyak sekali. Banyak sekali dan itu dari aspek jumlah pedagang di Sasa, maksudnya pedagang di pinggir jalan itu sendiri ada berapa orang? Iya ya, saya kemarin itu, ini kalau Pak Lurah ada bagus, ada Pak Lurah bisa gabung ya? Harusnya Pak mungkin Lurah punya data real. Ya, saya punya, pernah ada catatan sih, saya punya catatan itu berapa jumlah kategori ya, pedagang ikan, barito, terus kemudian lain-lain, itu ada semua data, sampai pada jumlah kos-kosan yang ada dan semua data. Kita punya profil kelurahan, punya monografi kelurahan itu ada, database-nya ada. Cuma kalau berapa jumlah pedagang ikan tadi itu yang saya lupa ya. Tapi kalau binatang ternak, yang kemarin 1 minggu lalu ya, saya dengan Pak Lurah koordinasi, kami mengundang. Itu pemilik hewan ternak sapi terutama itu jumlahnya 10 orang. Yang kita undang ya. Ada juga yang pemilik 10 orang. Ada yang 1-2 ekor, tapi ya kita sosialisasi lah terkait dengan perda, penegakan perda itu. Oh, oke. Nah, Pak Aziz, ngomong-ngomong soal kelurahan nih, kira-kira sejauh ini upayanya kelurahan Sasa sendiri apa dalam menangani itu pedagang-pedagang di pinggir jalan sendiri? Ya, upaya yang kita lakukan yang pertama ya, karena ini yang pertama itulah kita secara eksternal maupun internal. Secara eksternal ke dalam ya, tentunya ini menjadi program utama prioritas dari kelurahan Pak Lurah dengan kita. Kita akan ambil langkah yang relatif koordinasi dengan RT, libatkan RT RW, terus kemudian kita akan mengundang semua
identifikasi semua pedagang kaki lima yang ada. Sudah ada data sih, sudah ada data semua. Siapa-siapa penjual, sewa lokasi dan seterusnya ada data. Kita akan tentunya sosialisasi sama mereka. Terus yang paling inti itu adalah eksternalnya. Kita undang ya, kita libatkan pihak pemerintah, terutama dinas Pindakop, ditambah dengan Satpol PP ya. Kalau sampai pada tindakan, ya, jadi kalau dari internal tadi kami itu langkah-langkah persuasif. Jadi langkah-langkah istilahnya pencegahannya langkah-langkah persuasif. Tapi kalau memang ada batasnya, harus diambil langkah tegas soal penindakan. Ini untuk kepentingan kita semua. Ya. Intinya bahwa kelurahan ada satu berita yang mengabarkan katanya selesai dilantik Kepala Dinas Perindakop akan langsung menertibkan pasar-pasar. Di antaranya Pasar Bastion dan Pasar Syariah di Kelurahan Sasa. Tapi nyatanya mungkin belum ada ya. Itu kayaknya biasanya begitu. Biasanya kalau pejabat itu biasanya janji-janji palsu. Aduh. Itu biasanya janji-janji. Jadi tapi kita butuh itu kalau artinya kalau memang betul pasti akan kita sudah lihat real ya. Pada umumnya pejabat itu seperti begitu. Saya akan ini, saya akan itu, saya akan seterusnya. Tapi realnya mana misalnya? Nah ini yang kita butuhkan. Kalau memang betul-betul kadis baru yang baru saja dilantik, terus kemudian punya janji seperti itu, ya kita dukung, kita support. Kita support, kita dukung supaya biar itu segera ditertibkan. Karena itu sangat memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Betul. Iya, Pak. Nah, Pak Aziz, kalau boleh tahu sejauh ini orang-orang yang berjualan di pinggir jalan itu kebanyakan warga lokal memang dari Sasa atau mungkin ada perantau yang datang di Kelurahan Sasa, tinggal Kelurahan Sasa, kemudian orang berjualan di Kelurahan Sasa sendiri? Oh iya. Campuran sih, ada juga lokal yang memang ya domisilinya di Sasa. Ada juga campuran dari luar. Misalnya ada beberapa tempat kios-kios yang dulu dimiliki oleh masyarakat lokal yang di Kelurahan Sasa itu dikontrakkan ya, dikasih kontrak bagi pedagang kaki lima yang lain. Untuk misalnya dia jualan sembako, terus kemudian barito, terus kemudian gaya pisang dan ikan dan seterusnya. Jadi ada campuran. Jadi tidak ansih masyarakat situ. Artinya kita bersyukur kalau dengan kehadiran sektor seperti mereka tadi sebenarnya sangat mendorong untuk roda putaran ekonomi tadi akan dia semakin bagus. Betul. Tinggal penertiban itu kan termasuk daerah pendidikan, terus banyak mahasiswa. Ya. Itu kan, Pak. Tapi sayang sekali loh kalau misalnya hanya sampai pada sosialisasi, tidak ada tindak lanjut ya dari pemerintah. Iya, ini yang sangat saya sesalkan. Jadi kalau memang sebenarnya ini di periode Pak Lurah yang baru ini kelurahan yang sebelumnya ya, pimpinan Pak Lurah yang sebelumnya sebenarnya sama. Oh, Pak Lurah. Tapi ambil langkah-langkahnya hanya sebatas itu. Pak Lurah yang kita ini sudah masuk ke 2 tahun ya, 2021, 2022 ini ya. Jadi dia sudah 2 tahun lah, 2021 sudah masuk 2 tahun kedua. Jadi problemnya sama, problemnya sama soal penertiban pedagang kaki lima. Tapi memang kita punya kemauan dan kita punya keinginan besar sama seperti Ibu sampaikan tadi bahwa harus ada tindakan. Tindakan itu harus ditegakkan karena ini bukan tindakan nyata. Bukan berarti bahwa kita abaikan atau kita tidak setuju dengan kehadiran PKL, tidak. Tetapi harus ditata, diatur sehingga mana ruang-ruang publik. Karena sekarang saja kalau kita jalan di areal trotoar misalnya atau jalur hijau,
atau seperti apa, tidak ada lagi karena sudah ditutupi dengan apa ya, Iya. kios-kios, terus kemudian Kios-kios. lapak-lapak yang tadi itu. Terus juga tidak Bahkan ada apa ya, karena itu trotoar di samping kiri jalan, Pak. Itu sebenarnya itu ya, sangat berbahaya kalau misalnya pinggir jalan itu dipenuhi pedagang-pedagang kan. pedagang kaki lima. Ini hampir yang seperti kita lihat pedagang kaki lima ini kan bangunannya asal bangun ya, asal bangun saja. Bahkan ada bangunan yang bisa ambil jalan apa nama, jalan dekat di aspal ya, trotoar. Iya, betul. Ya, jadi memang banyak masalah. Yang jelas bahwa soal ketertiban estetika tadi sangat mengganggu. Apalagi Sasa itu sentral loh, sentral pendidikan. Ya, karena dia diapit oleh itu tiga perguruan tinggi. Oke. Nah, sayang sekali Pak Aziz, ini kalau ada Pak Lurah dan Ketua Pemuda tadi bisa bergabung, ini pembahasan sangat menarik sebenarnya. Iya. Waduh. Jadi nah, terakhir Pak Aziz. Kalau saya sekarang ya. Sebelum orang menutup live session pada malam hari ini, mungkin Pak Aziz bisa sedikit kasih closing statement-nya nih terkait dengan penertiban pedagang di bahu jalan. Oh iya, closing statement saya yang pertama, yang pertama ya, sorry ini di jalan jadi agak gangguan sedikit. Ya, Tidak apa-apa, yang Pak. pertama, ya kita sebagai pimpinan di kelurahan, saya sebagai ketua LPM yang representasi dari ketua masyarakat bersama dengan pihak pemerintahan kelurahan, tentunya libatkan semua stakeholder yang ada. Kita akan hasil tindak lanjut ini akan saya laporkan nanti setelah hasil diskusi dari kelesang ini. Kita akan ambil rapat bersama ya, untuk langkah-langkah strategi selanjutnya akan rapat. Yang kedua, hasil itu kita akan sampaikan kepada pimpinan di kecamatannya, Pak Camat juga harus terlibat. Yang paling intinya adalah pemerintah dalam ini adalah pihak terkait, dinas terkait. Yang pertama adalah Dinas Perindakop Kota Ternate, terus kemudian ini yang penegak perda Satpol PP itu sampai pada penindakan ya, langkah-langkah penindakan. Jadi maksudnya kita sosialisasi tadi kasih pemahaman bahwa relokasi fungsi pasar itu ada plus minusnya, ada sasarannya, ada fungsinya. Jadi tidak semena-mena kita asal jual saja, karena ini menyangkut dengan keindahan tata ruang di perkotaan maupun di kelurahan. Jadi itu kalau sudah ditata sudah bagus sedemikian, tentu Sasa itu akan jadi lebih bagus lagi, kelurahan yang seperti visi tadi, yang informasi dan kelurahan yang bebas sampah. Nah, bagaimana kita wujudkan itu, sedangkan pedagang kaki lima saja sudah takar ruang. Ini yang mungkin catatan-catatan poin penting. Yang terakhir dari saya, kalau itu pasar ya, pasar itu terkait tadi dari pasar tadi, yang sampai saat ini saya cuma hanya dari berapa los itu hanya 2 saja yang berfungsi. Fungsi itu pun ya tidak maksimal. Kalau di dalam itu sudah 100% tidak ada lagi ada aktivitas jual beli, cuma hanya 1-2 saja siang hari. Jadi memang kita butuh. Saya saran supaya kalau boleh pastikan lagi dengan Pak Lurah dengan Pak Haris jadwal yang kita diskusi sekarang dijadwal kembali, penjadwalan kembali. Supaya biar ada data-datanya, kemudian kita ya biar lebih lengkap. Saran juga saya, bila perlu coba undang Pak Camat atau salah satu Pak Kadis lah, Kadis di Perindakop.
Iya, tidak apa-apa, Pak. undang dia Ya. sebagai Ini memang kita sharing itu lah kawan. ya Pak Aziz, Ya. memang rencananya setelah Kalesang Kampung kita mau jadwalkan lagi perbincangan terkait penertiban ini sendiri, lebih ya pembahasannya lebih ke data lah begitu Pak, supaya pembahasan lebih aktif juga tuh ke depan. Iya. Ya. Jadi yang jelas begitu, kalau berikut lagi supaya biar dari pemerintah Kota Ternate, kan mereka punya payung hukum kan ada. Payung hukum itu Perda nomor 4 ya 2014 kalau tidak salah tentang penertiban umum, itu ada perdanya. Iya. Ada peraturan wali kota, terus ada berapa perda-perda, itu harus kita tegakkan. Saya kira jelas itu aturan mainnya. Jadi insya Allah nanti kalau memang session kedua nanti lebih lengkap lagi, kita bersedia, kami bersedia dan sangat berterima kasih teman-teman Kalesang sudah Kalesang ya, sudah Kalesang kampung ya, sudah Kalesang kampung mau perhatikan kampung supaya kita akan bisa bersaing dan bisa maju lebih bagus lagi ke depan. Itu luar biasa. Itu saya sekali lagi terima kasih, sangat luar biasa. Oke. Jadi kita punya slogan Mario Sasa. Jadi Dino Mario itu filosofi dari Sasa. Jadi mari kita semangat. Apa, Pak? Kita sama satukan. Mario itu kita semangat terus menerus. Dia berkelanjutan. Dia semacam sustain ya. Sustainnya lebih itu dia berkelanjutan. Jadi tidak akan putus. Jadi Dino Mario. Jadi begini. Mario. Untuk Sasa. Ya, Mario untuk Sasa. Oke. Nah, karena saya bilang slogannya Kelurahan Sasa, jadi gantian sekarang Pak Aziz yang sampaikan slogannya Kalesang Kampung. Oh, Kalesang Kampung ya. Bilangnya gimana? Dia punya slogan Kalesang. Kalau saya bilang Kalesang Kampung, Pak Aziz bilang waktunya torang bercerita kampung. Oh, boleh Pak? Waktunya torang bercerita kampung. Iya, sambil tangannya begini. Waktunya torang bercerita kampung. Sambil Pak Aziz tangan begini, oke. Nah, Kalesang Kampung. Waktunya, ulang. Oke. Waktunya bercerita kampung ya. Waktunya torang bercerita kampung. Oke. Sip. Oke. Lanjut. Kalesang Kampung. Waktunya torang bercerita kampung. Oke. Mantap. Mantap. Iya. Nanti ke depan ada pembahasan lagi lebih lanjut terkait penertiban pedagang di Kelurahan Sasa ya Pak Aziz. Mudah-mudahan Pak Aziz juga bisa bergabung sama-sama nanti. Ya. Iya. Nah. Amin. Siap. 100% siap untuk bergabung dengan Kalesang. Oke, terima kasih Pak Aziz atas waktunya. Sobat Kalesang, terima kasih juga sudah bergabung di live dialog interaktif pada malam hari ini. Nanti akan kita berlanjut lagi ke dialog selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.